Ustadz, bagaimana cara menasihati kaum lelaki? Wah, ini kayak pertanyaan akhwat nih. Yang masih suka nonton musik Korea. Waduh. Karena wanitanya cantik-cantik, Ustadz. Sedangkan orang yang akan dinasihati itu akidah dan tauhidnya belum kuat. Jadi gimana dong, Ustadz? Apakah saya mengajari tauhid dulu dan akidah dulu? Betul. Saya mau tanya, ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah di kota Mekah, musyrikin Quraisy selain menyembah berhala, mereka makan riba tidak? Makan riba. Zina tidak? Berzina. Mencuri? Mencuri. Membunuh? Membunuh. Maksiat? Iya. Tapi apakah Rasulullah SAW yang pertama kali dakwahkan jangan mencuri, jangan berzina? Tidak. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya dari hadis Aisyah. Aisyah mengatakan apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran jangan mencuri, kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan berzina, kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa? Karena keimanan belum ada. Makanya orang seperti itu jangan langsung to the point. Dakwah dulu akidahnya. Jadikan dulu dia cinta Allah. Jadikan dulu dia takut sama Allah. Insya Allah nanti kalau dia sudah cinta Allah, takut sama Allah, dengan sendirinya ditinggalin. Nggak capek-capek insya Allah. Makanya kan terkadang ya, kalau kita langsung datang ke perempuan yang nggak pakai jilbab, auratnya kemana-mana, neng, pakai jilbab atuh, panas. Iya, soalnya dia nggak sadar kalau neraka lebih panas. Tapi kalau dia diajak mengenal Allah, surga, neraka, udah tahu ternyata neraka panas banget, udah tahu bagaimana indahnya surga, mulai muncul rasa apa? Takut. Lama-lama pakai jilbab, Pak. Insya Allah. Makanya kenapa sih para nabi memulai dakwah dari akidah dulu? Itu karena akidah itu pondasi. Munculnya amal itu dari hati. Kalau hati sudah mencintai Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan surga Allah dan takut dari api neraka, insya Allah dengan sendirinya dia akan tunduk dan patuh. Gampang. Nah itu ya, jadi kalau kita melihat seperti itu, mendingan ajak dulu deh dia untuk mencintai Allah, mentauhidkan Allah, ingatkan tentang surga, neraka, ya, supaya dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan banyak amat ya. Ustadz, kalau imam baca Al-Fatihah dan suratnya cacat, makmum sholatnya batal enggak ya? Pendapat yang rajih, yang sahih, makmum tidak batal sholatnya, tapi dosanya ditanggung imam. Makanya jadi imam tuh enggak enak, Pak. Kalau dia salah, dia yang nanggung dosa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Para imam itu akan sholat mengimami kalian. Jika sholatnya benar, mereka dapat pahala, makmum pun dapat pahala. Dan jika sholatnya salah, itu si imam, maka dia yang berdosa, adapun makmum tetap sah. Tetap apa? Sah sholatnya. Jadi kalau misalnya si imamnya bacanya salah, maka dia yang dosa. Makmum sah.
Tapi tentunya makmum juga ingetin Pak Imamnya. Ya, Pak Imam maaf. Coba dengerin bacaan Fatihah saya. Mungkin ada yang salah saya. Kadang-kadang kalau kita tutupin Pak Imam, tadi bacaannya salah loh. Oh, tersinggung. Mendingan kita pura-pura, tolong dong, ya saya baca Al-Fatihah tolong dibenerin ya. Ya. Antum baca di Al-Fatihah yang fasih. Biar imamnya, oh kamu ternyata fasih. Tuh kamu aja yang jadi imam dah. Ya alhamdulillah. Kadang kan banyak imam Pak nggak tahu diri. Pokoknya merasa tua, saya yang tua dah. Pas baca surat ijajul jilatil ardu jiljalaha jim kabe. Artinya berubah Pak. Bagaimana makna ayat kunu qiradatan khashiin kali. Jadilah kera-kera yang hina. Itu ayat untuk Banu Israel. Jadi Banu Israel ketika dilarang untuk berburu di hari Sabtu, mereka bikin cara gimana supaya halal. Caranya gimana? Caranya masang jaring di Jumat sore, ngambilnya di Minggu pagi. Apa kata mereka? Oh kami gak berburu di hari Sabtu. Namanya otak-otakan. Maka Allah pun mengadab mereka. Dirubah jadi kera dan babi. Namun disebutkan dalam hadis bahwa kera dan babi yang kejadian Banu Israel itu tidak punya keturunan lagi. Ya, mati udah selesai. Jadi kera-kera yang ada di kebun binatang itu bukan keturunan mereka, bukan. Ya. Bagaimana hukumnya pergi ke negeri kafir dikarenakan mereka butuh imam untuk sholat di masjid? Pada asalnya saudaraku, pergi ke negeri kafir itu dilarang. Kata Rasulullah, ana bari min kulli muslim yaskunu fi baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri, kata Rasulullah, dari setiap muslim yang tinggal di negeri kafir. Aku berlepas diri. Kecuali kata para ulama, kalau tujuan kita di sana pertama karena ada hajat, kebutuhan. Seperti nuntut ilmu yang memang ilmu itu tidak ada di negeri Islam dan dibutuhkan oleh kaum muslimin. Seperti berbisnis dan berdagang. Demikian pula diantaranya dalam rangka berdakwah. Nah, dia jadi imam di masjid di sana dalam rangka mensyiarkan Islam, nggak apa-apa. Tapi syaratnya kata Syekh Utsaimin apa? Syaratnya kuat ilmu dan imannya. Jangan sampai sono melihat orang barat telanjang-telanjang jadi ikut telanjang. Nah itu bahaya. Ya. Harus dipersiapkan dulu. Bagaimana pendapat Ustadz kalau saya mendekati perempuan yang mempunyai suami non-muslim dan sudah memiliki anak dengan tujuan mengembalikan perempuan tersebut kembali kepada agama Islam, yang notabene perempuan tersebut adalah seorang muslimah yang murtad dan menikah dengan laki-laki non-muslim? Syukron. Pertanyaannya adalah, kira-kira hati kamu terfitnah gak sama dia? Kalau kamu khawatir, aduh cantik banget, oi, saya takut hati saya terfitnah, jangan. Serahkan kepada wanita-wanita yang bisa mendekati dia. Misalnya punya teman nih, muslimah juga, dan dia Masya Allah pintar dalam kristologi misalnya, dan bisa mengembalikan. Udah, ukhti tolong dia, itu si fulana didekatilah.
Sama kamu emang kenapa? Bukan apa-apa, saya laki-laki normal saya. Saya kalau ngeliat perempuan cantik itu, aduh gimana gitu. Ya takut terfitnah, udah kamu aja. Itu lebih selamat daripada apa? Daripada kita. Karena kan yang namanya setan, Pak, pinter. Pertama, dakwah. Kedua, ketiga, karena sering bertemu. Jadi akhirnya ada rasa gitu, Pak. Ada perasaan. Bahaya. Ya, menyelamatkan diri kita dari api neraka lebih diutamakan. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain dari neraka, kita sendiri masuk ke neraka. Ya. Bolehkah di hari-hari ini kunut nazilah? Enggak masalah. Ya, kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Rohingya, enggak apa-apa ya akhwat Islam. Yang rajih dari pendapat para ulama tidak apa-apa dan tidak harus menunggu komando ya pemimpin. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang menuntut ilmu syar'i lalu mengamalkannya tapi tidak bisa atau gagal ia syiarkan kepada keluarganya sendiri? Terus bentuk pertanggungjawabannya di akhirat kelak bagaimana ya Ustadz? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang belum mampu, ya sudah gimana lagi, yang penting diri sendiri. Yang penting diri kita sendiri kita selamatkan. Kalau kita sudah selamat, alhamdulillah. Coba kita dakwahi keluarga. Setelah kita dakwahi ternyata tidak berhasil, ya gimana lagi? Hidayah milik siapa? Milik Allah. Ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu sendiri. Tidak akan membahayakan kamu orang-orang yang tersesat itu jika kamu sudah mendapatkan hidayah. Maksudnya kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk menasehati, ternyata mereka enggak mau, maka itu tidak membahayakan kita. Yang penting kita sudah berusaha apa? Menasehati, ya, mengajak. Karena masalah hidayah kan bukan di tangan kita, tapi di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakannya besar. Saya mau tanya tentang penjelasan hadis tersebut, Ustadz. Bagaimana jika pihak wanita telah meridhoi tetapi pihak keluarga belum? Karena mereka telah tahu agama dan akhlak si lelaki belum berhijrah. Pertama, hadis itu kan jelas. Apabila datang kepada kamu seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Lihat, yang kalian ridhoi agama dan sementara lelaki ini agamanya kurang bagus. Si perempuan mau, tapi keluarga gak membolehkan. Enggak, karena agama laki-laki calon kamu tuh gak bagus. Maka keluarga punya hak untuk melarang. Kenapa? Karena ini untuk kebaikan si wanita tersebut. Yang dimaksud hadis ini, kalau nih laki-laki datang akhlaknya bagus, agamanya bagus, si perempuannya pun juga sudah mau, ditolak. Gara-gara belum punya pekerjaan tetap. Gara-gara belum punya apa? Pekerjaan tetap. Kamu kerjanya di mana? Saya alhamdulillah Pak, walaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi saya tetap bekerja. Oh enggak. Iya. Ditolak gara-gara enggak punya pekerjaan tetap. Makanya yang seperti ini masuk dalam hadis ini.
Tapi kalau ada orang Masya Allah agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi akhwatnya nggak mau. Kamu mau sama laki-laki ini? Gak mau Pak. Kenapa? Hitam. Iya. Maka nggak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Iya. Bahwa al-bikru tustakmar. Seorang gadis itu dimintai persetujuannya. Tustakdan. Kalau si perempuan gak mau jangan dipaksa. Ya. Udah gitu laki-lakinya bawain hadis ini lagi. Nih ukti. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi. Ya Allah. Salah alamat atau kalau gitu mah. Iya. Jadi hadis itu harus dipahami dengan benar. Kalau antum ditolak sama akhwat jangan maksa, Pak. Ya. Ngaca. Pengen dapat akhwat yang Masya Allah cantik. Sementara wajahnya cuma 5 angkanya. Ada riwayat apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah dia itu pencuri. Bagaimana derajat riwayat tersebut? Disebutkan diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Iya. Riwayat ini seingat saya ada padanya kelemahan, Pak. Walaupun sebagian ulama ada yang menghasankannya. Namun pertama, iya. Bahwa hadis ini bukan jadi dalih bolehnya kita memberontak pada penguasa. Ini yang pertama. Maksud hadis itu adalah seorang ulama itu jangan sampai dekat dengan penguasa supaya ilmunya itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Itu maksudnya. Makanya para ulama di zaman dahulu, salafus saleh, nggak mau dekat-dekat sama penguasa, takut terpengaruh mereka. Akhirnya fatwanya, ilmunya terpengaruh, khawatir, takut. Makanya mereka tidak mau. Tapi sebagian ulama di zaman salafus saleh dulu ada juga yang masuk ke pintu penguasa. Tapi tujuan mereka untuk apa? Memperbaiki. Tujuan mereka untuk apa? Menasehati. Makanya kata Rasulullah apa? Man dakhala ala sultan yuridu i'zazahu. Siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat untuk memuliakan dia, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang masuk ke pintu penguasa dengan niat ingin menghinakan penguasa, maka Allah akan hinakan dia. Lihat Pak. Jadi hadis itu jangan diambil satu, buang yang lain. Kumpulkan deh semua hadis yang berbicara tentang menghadapi penguasa. Jadi ya, kalau kita khawatir ini penguasa ini takut dia itu mempengaruhi agama saya. Seorang ulama harus mempunyai hubungan yang baik dengan penguasa. Kata Sahal bin Abdillah At-Tusturi, Islam itu seperti burung yang mempunyai 2 sayap. Sayap yang pertama penguasa, sayap yang kedua ulama. Kalau 2 sayap ini klop, terbang dia, jaya insya Allah. Tapi kalau salah satunya enggak klop, enggak bisa terbang. Itu menunjukkan bahwa penguasa dan ulama itu harus saling menyeimbangkan, saling berhubungan. Tapi seorang ulama pun juga jangan sampai ia dipengaruhi oleh penguasa. Dalam Islam jangan sampai. Seorang ulama harus tegas. Karena kan biasanya kalau ulama itu deketin penguasa terus takutnya jadi apa? Terpengaruh oleh kepentingan politik dia itu.
Apalagi kan di zaman sekarang. Terkadang kan punya banyak kepentingan apa? Politik. Maka itu sangat tidak baik sekali kalau kita deket-deket. Akhirnya malah mempengaruhi agama dan mempengaruhi dia. Tapi kalau dia mendatangi penguasa untuk memberikan masukan, nasihat, bagus, Masya Allah. Ya, dengan harapan mudah-mudahan si penguasa ini mau mendengar. Ya, walaupun tentunya Pak, sebutkan dalam suatu hadis yang insya Allah hadis ini hasan, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah ia nasihati terang-terangan di hadapan rakyatnya. Hendaklah ia nasihati secara rahasia, kata Rasulullah. Antum kalau sebagai ketua RT, kemudian saya nasihatin di depan apa? Warga, mau nggak? Nggak mau pasti Pak. Kalau kamu sebagai seorang camat, dinasihatin di depan warganya, nggak mau Pak. Jatuh harga dirinya tuh. Apalagi presiden, pemimpin tertinggi. Maka dari itulah Islam membawa kepada kita adab bagaimana tata cara memberikan apa? Nasihat. Tak bisa sembarangan ya akhwat Islam, azan ya Allah ya. Kadang kan ada orang berpikir gini, terang-terangan aja nggak didengar apalagi sembunyi-sembunyi. Kita katakan buang akalmu di hadapan dalil. Nas dalil sudah jelas. Perkataan para ulama pun juga sudah jelas. Ikutilah mereka, itu lebih selamat insya Allah. Ya. Bisa jelaskan tata cara sholat qashar saat safar dan apakah bisa berjamaah? Ikhtilaf para ulama. Apakah qashar di saat safar itu hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama dan ini pendapat jumhur mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun dalam safar sholat secara sempurna. Itu menunjukkan kata mereka itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Sebagian ulama berpendapat qashar dalam safar itu wajib. Kecuali kalau sholat di belakang imam yang mukim. Maka tidak boleh qashar dengan ijma' para ulama. Kenapa mereka katakan wajib? Berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah berkata, "Furidatis sholati raq'atan raq'atain." Salat itu diwajibkan 2 rakaat. Ketika hijrah Allah tambahkan dan 2 rakaat pun dijadikan sebagai salat safar. Kata mereka, ini menunjukkan di dalam safar kembali kepada asal. Karena asal sholat itu 2 rakaat. Berarti dikembalikan kepada asal sebelumnya, yaitu wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini. Karena adanya perbuatan sebagian sahabat ketika mereka safar, mereka tidak mengqashar. Seperti Utsman bin Affan, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu usahakan Pak, ketika kita safar, kita apa? Mengqashar. Nah sekarang Ustadz, mana yang lebih utama? Saya sedang safar, saya qashar atau saya sholat berjamaah di masjid? Tapi saya nggak bisa qashar karena saya sholat di belakang imam yang mukim. Maka yang sahih, yang rajih, yang kuat adalah yang lebih utama antum sholat berjamaah. Walaupun konsekuensinya antum tidak apa? Tidak mengqashar. Bagaimana dengan jama'? Tahu jama'? Jama' itu artinya menggabung 2 sholat. Menggabung 2 sholat itu Pak, bukan kekhususan musafir. Jama' itu juga disyariatkan bukan musafir, itu mukim. Gak masalah.
Disebutkan dalam riwayat Nasai, Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW menggabungkan maghrib dan isya tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Ibnu Abbas ditanya, kenapa? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu, supaya tidak memberatkan umatnya. Ibnu Hajar berkata, ini menunjukkan bahwa jamak itu menjamak dua ayat, maksudnya dua ayat lagi, dua sholat, disyariatkan kalau ada haraj. Apa itu haraj? Sesuatu yang merepotkan. Maka kalau misalnya kita tidak safar mukim, lalu ada kerepotan, boleh dijamak, boleh? Boleh. Namun kata Imam Nawawi, jangan tiap hari. Tiap hari jamak, nggak boleh. Iya. Nah itu. Jadi safar disyariatkan. Safar. Qasar disyariatkan ketika apa? Safar. Allahu a'lam. Sampai jam berapa sih? Hah? Udah sampai jam 8 ya? Hah? Lanjut lagi. Dosa sebanyak apapun Allah bakal ampuni. Apapun itu Ustaz. Iya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis. Riwayat Tirmidzi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak, wala ubali. Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Aku tidak peduli. Tuh lihat. Saya mau kasih PR antum. Tolong cari satu ayat yang menyebutkan ada dosa yang kalau seseorang bertaubat tidak diampuni oleh Allah. Saya jamin sampai kiamat gak bakalan ketemu Pak. Sampai botak gak bakalan ketemu Pak. Bener. Gak pernah ada dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kalau ada hamba yang bertaubat, Allah mengatakan aku tidak ampuni. Tidak. Semua yang bertaubat pasti diampuni. Semua yang minta ampun pasti apa? Diampuni. Asal taubatnya yang benar. Ya. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, saya gimana ya Ustadz ya? Saya taubat, jatuh lagi ke dosa. Saya taubat lagi, jatuh lagi ke dosa. Saya taubat lagi, jatuh lagi ke dosa. Gimana ya Ustadz ya? Bingung saya. Maka saya jawab, itulah sifat seorang mukmin. Loh kok bisa begitu? Iya. Siapa mukmin yang tidak pernah berbuat dosa? Ayo. Hah? Setiap hari kita berbuat dosa tidak? Ya. Nabi sendiri yang mengatakan, innal mu'min khuliqa muftanan. Ya, tawwaban, nasiyan, idza dzukir dzakar. Seorang mukmin itu tak lepas dari dosa. Tapi ia selalu bertaubat kepada Allah. Ia suka lalai. Tapi kalau diingatkan segera ingat, itu mukmin. Jadi, ya, kalau kita sekarang berbuat dosa lalu kita taubat, alhamdulillah. Yang mengerikan itu kalau kita berbuat dosa ternyata tidak diberikan hidayah untuk taubat, Pak. Itu yang ngeri tuh, Pak. Udah gitu bangga lagi dengan maksiatnya. Bangga bisa mabuk sampai 5 gelas. Misal begitu. Itu bahaya sekali, akhi. Tapi kalau kita berbuat dosa, tapi ingat ya, beda. Orang yang berbuat dosa karena terbawa oleh hawa, nafsu dan syahwat. Dengan orang yang berbuat dosa karena sombong yang ada di hatinya.
Kalau yang pertama tadi berbuat dosa karena terbawa oleh syahwat, biasanya lebih mudah taubat, Pak. Sedangkan yang kedua tadi, orang yang berbuat dosa karena sombong, sulit taubatnya, Pak. Makanya iblis sampai detik ini taubat enggak? Enggak. Kalau iblis taubat diterima enggak sama Allah taubatnya? Pasti diterima. Tapi masalahnya enggak ada dalam kamus iblis itu taubat, Pak. Enggak mau dia. Kenapa? Sombong. Makanya orang yang bermaksiat karena kesombongan itu rata-rata tidak taubat. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesombongan. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.